ibadah setelah tauhid itu yang terbaik itu bahagia. Ini peristiwa Isra Mi'raj itu berkaitan dengan hazn, dengan kesedihan. Lumrah sekali bahwa manusia itu pasti mengalami satu masa di mana masa itu menjadikan hati bersedih, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sebelum kita bahas tentang sabar dan salat, kita bahas bahagia dulu, karena dengan bahagia itu, kenapa bahagia itu menjadi ibadah yang terbaik? Karena dengan bahagia itu orang tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Dengan bahagia orang tidak akan pernah maidu Gusti Allah. Dengan bahagia kita akan senantiasa bersyukur. Maka bahagia dulu, kamu akan mudah bersyukur. Bahagia dengan apa? Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan sesuatu, kita menggantungkan kebahagiaan kita terhadap kebendaan, terhadap kepada manusia, atau lebih besarnya kita menggantungkan kebahagiaan kepada makhluk, maka itu sama artinya kita menyengaja kecewa. Artinya kekecewaan yang disengaja. Kekecewaan yang disengaja itu kita menggantungkan kebahagiaan dengan makhluk. Artinya berarti bahagia itu dengan apa, Ustadz? Ya tanpa syarat. Dengan segala keadaan apapun orang harus bisa bahagia. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditanya, bagaimana kabarmu wahai Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Khalifah Umar bin Khattab? Kalau Tuhanku masih Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam, ya baik-baik saja, nggak ada masalah apapun. Besok bisa makan atau tidak itu urusan. Yang penting Tuhanku Allah, agamaku masih Islam, dan Nabiku masih Muhammad, itu masih baik-baik saja. Jadi intinya bahagia itu tanpa syarat. Tapi sebuah keniscayaan, manusia itu pasti mengalami satu fase di mana orang bahagia terus itu ternyata juga nggak bisa. Ternyata Allah juga pasti akan menguji seseorang dengan hazan, dengan kesedihan. Sebagaimana yang terjadi terhadap Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah kehilangan pamannya yang membela, di mana Rasulullah kehilangan istri tercinta yang membela, Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib, dalam tahun yang sama, dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya secara basyariah, secara manusiawi, Rasulullah pasti mengalami itu, tapi Allah menghiburnya. Dengan apa Allah menghiburnya? Yaitu dengan satu perjalanan rihlah yang panjang antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian Isra dan Mi'raj ini dapat hadiah terbaik yang sampai hari ini kita kerjakan, yang dinamakan dengan sholat. Jadi apa korelasi antara sabar dengan sholat? Dua hal, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kehidupan kita bermasalah, dua kunci jawabannya, yaitu selesaikan dengan sabar dan sholat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Lau kana as-sabru rajulan, lakana rajulan kariman." Rasulullah bersabda, seandainya sabar itu dipersonifikasikan seperti seorang laki-laki, maka sabar itu adalah laki-laki yang sangat mulia sekali. Mulia sekali. Kita bisa tahu bahwa nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Nuh 950 tahun bersabar. Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian Nabi Muhammad dianiaya, Nabi Muhammad dimusuhi. Semua nabi mengalami satu paradigma, satu sejarah di mana mereka harus bersabar menghadapi umatnya, bersabar dalam menegakkan kebenaran, bersabar dalam haliyahnya, menahan ego dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bibala'in la dawa'a lahu." Ketika Allah mencintai hamba, ketika Allah mencintai seseorang, maka hamba itu akan diuji. La dawa'a lahu, yang ujian itu tidak ada penyembuh untuknya. Fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu. Kalau dia bersabar menghadapi ujian itu, melewati proses demi proses ujian itu, maka orang itu ijtabahu, dipilih oleh Allah. Kalau dia ridho, jadi di atasnya sabar itu ada ridho. Jadi
Ketika ada daf'atan wahidah, ada ujian yang mendadak, kita bersabar. Di atas sabar itu ada namanya ridho. Fa'in rodiya istafahu. Kalau dia ridho, tidak hanya sabar, tapi ridho, maka istafahu. Allah tidak sekedar memilihnya, tapi Allah menyelirnya di antara pilihan yang terbaik. Jadi antara makhluk yang terpilih, orang yang bersabar dan orang yang ridho, inilah yang dipilih oleh Allah. Makanya semakin berat orang, kedudukannya semakin tinggi, semakin berat ujiannya. Makanya mungkin hari ini ada yang terlilit hutang. Pertama sabar, sabar untuk melunasi sampai lunas. Setelah derajat kita mencapai sabar, ijtabahu, kalau ingin di atasnya lagi, aku ridho ya Allah. Aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku akan selesaikan urusan ini, aku akan selesaikan hutang ini secepatnya. Aku ridho. Jenenge ridho itu sampai gak kepikiran. Hidup-hidup lunas. Itu saking ridhonya. Nah, ketika hari ini kita ada masalah keluarga mungkin. Lah, kenapa hadiah Isra Mi'raj itu sholat? Sholat itu adalah bukti penghambaan, puncak penghambaan itu sholat. Karena di dalam sholat itu ada sujud. Inti daripada sholat atau sujud itu adalah ketika kita merasa menjadi hamba, tidak punya kekuatan apa-apa. Ketika kita tidak merasa mempunyai apa-apa, disitulah puncak penghambaan. Dan disitulah Allah akan mendatangkan keajaiban dan pertolongan kepada kita. Jadi ini teman-teman BDI, kantin BDI, kalau kita punya masalah, kita merasa mampu menyelesaikannya, sulit untuk selesai. Kalau kita punya ujian itu kita merasa punya kekuasaan, punya uang, punya apapun yang bisa menyelesaikan, maka ujian itu akan terus datang. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di puncak penghambaan inilah adalah sujud, aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku titipkan semua urusanku ini kepadamu ya Allah, karena engkaulah yang maha menyelesaikan. Jadi ketika masalah ini diculke, dipasrah ke Allah, saat itulah puncak penghambaan kita ini diterima oleh Allah.